Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat para pecinta Tosanaji, dimanapun Anda berada, berbudaya dengan keris bukan dengan Inggris. Sahabat-sahabat sekalian, ada salah satu keris yang baru saja saya dapatkan hasil perburuan hunter pusaka di hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya yang berpuasa diberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan sampai nanti maghrib buka puasa, teman-teman. Nah, ini teman-teman sekalian, melihat pada warangkanya saja, ini termasuk pada warangka Gayaman Yogyakarta penyebutannya. Lalu seperti apa kerisnya? Mari kita buka, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Oke, ini adalah keris yang biasa disebut oleh sebagian kalangan masyarakat adalah keris umyang, yang berasal dari Pajang, teman-teman sekalian. Saya akan menceritakan sedikit historis serta bagaimana makna filosofi daripada keris umyang jimbe, biasa disebut orang. Sebetulnya teman-teman sekalian, penyebutan daripada keris umyang jimbe itu dirasa kurang tepat. Pada serat centini maupun buku-buku yang dikeluarkan oleh para penjajah Belanda, dari penjajah Belanda ya, yang disebut keris umyang sebetulnya itu adalah nama seorang empu yang ada pada semenjak era kerajaan Pajang. Nah, memang keris empu umyang itu menciptakan keris dengan pasikutan serta ganan seperti ini, teman-teman. Ya, kalau nama aslinya pada dapur ini itu penyebutannya adalah dapur putut. Ya, ada yang menyebut bervarian. Kalau seperti ini adalah putut kembar penyebutan dapurnya. Namun karena sudah kebiasaan masyarakat zaman Pajang bahkan sampai saat ini, sehingga penyebutannya keris umyang jimbe. Bahwa sebetulnya saya tegaskan sekali lagi, nama umyang itu adalah nama seorang empu yang ada pada semenjak era Pajang, teman-teman. Lalu pertanyaannya, apakah keris putut kembar yang menciptakan hanya empu umyang? Ini banyak pertanyaan seperti itu. Tentu saja tidak, ya. Saya tegaskan sekali lagi, pembuat daripada keris umyang atau putut kembar itu bukan hanya dari empu umyang, tapi pada era-era selanjutnya itu pun banyak diciptakan, teman-teman sekalian. Ya. Lalu siapakah empu umyang ini sebetulnya? Empu umyang ini adalah seorang empu yang mengabdi kepada Raja Pajang di waktu itu. Dan empu umyang merupakan anak dari Empu Ki Supo. Ya, Empu Ki Supo Majapahit, era Majapahit sepuh. Nah, empu umyang, teman-teman sekalian, sebetulnya nama aslinya adalah Ki Tundung Kudus. Kenapa bisa disebut namanya berubah menjadi empu umyang? Ceritanya adalah ketika di waktu itu ada perselisihan, ya, difitnah oleh Empu Ki Cublak namanya pada era Pajang, difitnah sehingga empu umyang itu diusir oleh Raja Pajang, teman-teman sekalian, sehingga penyebutannya berubah menjadi empu umyang. Sebetulnya namanya adalah Empu Ki Tundung Kudus. Nah, setelah empu umyang keluar dari kerajaan Pajang, maka berikutnya mengabdi kepada kerajaan Mataram setelah itu. Ya, setelah itu mengabdi kerajaan Mataram. Tak lama kemudian setelah empu umyang ini mengabdi pada kerajaan Pajang, maka empu umyang ini berubah lagi namanya, diberi gelar dengan nama Empu Ki Supo Anom. Ya, yang biasa disebut Empu Kinom itu adalah empu umyang, teman-teman sekalian.
Lalu pada varian keris umyang ini atau putut kembar ini banyak ya, ada yang disebut umyang jimbe, ada yang disebut umyang tage, ada yang disebut umyang tambah beras, ada yang disebut juga umyang yang mematikan sinar atau mematikan lampu. Jadi bermacam-macam variannya. Lalu pertanyaannya, kenapa ya? Kenapa keris umyang atau putut kembar ini sangat dicari-cari oleh para penganut paham esoteri atau yang mempercayai dari segi spiritualnya? Yang pertama adalah dari aspek filosofinya, teman-teman sekalian. Memang dari zaman Pajang bahkan sampai saat ini, umyang itu dipercaya untuk sebuah kedikdayaan besar. Semisalnya untuk kekayaan ya, untuk usahanya tambah lancar, dan juga untuk sebuah pengasihan. Bahkan dulu dari sejak zaman Pajang itu digunakan untuk nagih utang, teman-teman sekalian. Jadi ketika seorang memiliki utang kepada kita, konon katanya memang ketika memiliki keris putut kembar, maka seorang itu akan mudah untuk membayar utang piutangnya. Sahabat-sahabat sekalian, ketika melihat dari sisi wilahnya, memang ada semacam pecetan di sini, ya. Ada semacam pecetan, coba Anda perhatikan. Memang ini kalau kita melihat dari gestur besi serta dari melempungnya pada bagian sor-soran yang seperti Bathara Narada, teman-teman. Jadi cukup signifikan ya, pada bagian ini gemuk, lebih gemuk kayak Bathara Narada. Itu menandakan bahwa ciri khas daripada keris ini memang asli buatan dari Empu Umyang Pajang. Nah, panjangnya sekitar 34 cm. 34 cm. Sahabat-sahabat sekalian, mengenai daripada keris umyang ini ya, atau keris putut kembar ini, ada dan aslinya itu hanya berpamor ngulit semongko, waswutah, dan wengkon. Itu kalau kita merujuk kepada Serat Centini atau pada kitab Serat Centini, teman-teman sekalian. Nah, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi referensi ilmu pertosan Haji Andi Nuswantoro ini. Semangat selalu untuk terus-menerus, jangan kendor untuk mengoleksi keris-keris budaya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya merdeka.